Shalom kepada semua teman-teman sahabat. Pada hari ini kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, mari kita membuka hati kita supaya kita menerima kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Mari kita tanpa membuang masa, mari kita membuka kebenaran firman Tuhan di dalam surat Petrus yang pertama, 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga hingga ayat yang ke-12. Betul, sehingga ayat yang ke-12. Saya ulang sekali lagi, mari kita buka di dalam 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga hingga ayat yang ke-12. Saya bacakan. Terpujilah Allah dan Bapa kita, Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Kristus dari antara orang mati, karena suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang terpelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman, pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat, Dia, namun kamu percaya, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Selamatan itu yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi saksian tentang segala penderitaan yang menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu,
dengan segala sesuatu yang diberitakan sekarang kepada kamu. Dan dia perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Haleluya. Terima kasih atas firman-Nya. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan tajuk pengharapan, iman, dan kasih, sesuai dengan tajuk pada ayat pada hari ini. Seperti yang kita tahu, dalam beberapa minggu yang lalu, kita telah merayakan, kita memperingati di mana Tuhan Yesus mati bagi kita di kayu salib. Karena Tuhan mengasihi kita, karena Tuhan mati bagi kita dan menebus kita dari dosa, supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Dan kita juga telah merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus, di mana ada harapan bagi orang-orang yang mati, bahwa kita percaya bahwa ada kehidupan bagi orang-orang yang sudah mati. Kita percaya akan hari kebangkitan. Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam firman Tuhan ini, kalau kita lihat di dalam konteks firman Tuhan ini, di mana Petrus telah menulis surat kepada jemaat-jemaat Tuhan, dia memberi pengharapan, dia mendorong pada jemaat-jemaat Tuhan yang dia layani, di mana di dalam Tuhan ada pengharapan, ada iman, dan ada kasih Tuhan menyertai mereka. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa kira-kiranya pengharapan itu? Apakah kira-kiranya iman dan kasih yang Petrus ingin ajarkan ataupun ingin beritakan kepada kita semua? Kita juga salah satu termasuk jemaat-jemaat Tuhan. Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa Petrus telah menyatakan, Petrus telah bersaksi kepada jemaat-jemaat Tuhan bahwa Yesuslah adalah satunya jalan keselamatan. Yesuslah adalah keselamatan. Yesuslah membawa kehidupan. Bahkan dialah kebangkitan, bahwa barang siapa percaya kepadanya pasti menerima hidup yang kekal, pasti akan hidup ataupun tinggal bersama di surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus lewat daripada Yesus Kristus. Petrus telah menulis surat ini, dan dia telah memperingatkan, bahkan dia telah mendorong jemaat-jemaat Tuhan di mana ada pengharapan. Apakah dasar pengharapan itu? Dasar pengharapan itu adalah di mana melalui Yesus Kristus itu sendiri, di mana Tuhan Yesus telah bangkit bagi kita, bahwa di dalam dunia ini bahwa ada kebangkitan, bahwa kuasa maut itu sudah tidak ada lagi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dunia ini dia offer kita apa dunia ini berikan kita kekayaan, dunia ini dia boleh berikan kita pekerjaan yang baik, dia boleh memberikan kita hidup senang di dalam dunia ini. Tetapi dunia tidak boleh memberikan kita hidup yang kekal. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apakah itu menjadi sia-sia? Kita hanya bersusah payah di dunia ini, dan pada akhirnya kita, apa yang kita usahakan, apa yang kita kerjakan, kekayaan yang kita buat itu, kita tidak dapat miliki. Akhirnya itu akan ditinggalkan. Pada akhirnya itu semuanya sia-sia. Apalagi kalau kita ini sudah berdosa, kita pasti akan masuk ke neraka. Kita pasti akan hidup ataupun tidak ada harapan bagi manusia. Tetapi Yesus Kristus, karena Tuhan itu sangat mengasihi kita, Dia mengirim Yesus Kristus ke dunia ini, dan lewat daripada kesaksian Tuhan Yesus, Yesus telah menyembuhkan orang, di mana Tuhan Yesus dia memberitakan Injil, dia memberitakan keselamatan kepada orang-orang agar orang percaya Yesus, bahwa dialah jalan keselamatan itu. Bahwa siapa yang percaya Yesus, dia akan menerima kehidupan yang kekal. Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, siapa yang memiliki Yesus, siapa yang memiliki Kristus dalam hatinya, dalam hidupnya, pasti ada pengharapan di dalam hidup kita. Ya, meskipun kita mengalami pencabaran-cabaran dalam dunia ini, keadaannya sekarang ya kita sudah memasuki di dalam fase baru di mana endemik, kita sudah ada kelonggaran untuk pakai face mask, pelitup muka, dan juga kita bebas kemana-mana seperti sedia kala. Namun ada beberapa hal yang masih
kita patuh dalam SOP. Dan juga di dalam pekerjaan kita, kita mungkin ada sedikit legah dalam bisnis kita, dalam apapun yang kita perbuat, karena kerajaan ataupun Malaysia pada saat ini, kita sudah mulai mempraktikkan endemik di dalam bulan Mei. Nah, saudara-saudari yang dikasihi, walaupun kita di dalam fase itu, tetapi kita juga masih ada cabaran-cabaran yang lain. Harga barang masih naik, tetap juga pekerjaan-pekerjaan kita ada cabaran-cabaran dia, ada cabaran-cabaran di dalam keluarga dan sebagainya. Semuanya itu kita tidak dapat, orang bilang kita tidak dapat elak. Ada cabaran-cabaran itu kita harus hadapi. Ada cabaran-cabarannya itu kita harus hadapi dan kita tidak dapat elak. Dan saya percaya hanya Yesus Kristus yang dapat memberikan kita kekuatan. Dunia dia tidak dapat offer kita. Hanya Tuhan saja dapat offer kita keselamatan itu. Nah, saudara-saudari, meskipun kita melalui cabaran, tapi kita tetap bersukacita karena Tuhan Yesus ada di hati kita. Bahkan kita sudah ada keselamatan itu. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apakah itu iman? Seperti yang saya sudah katakan tadi, bahwa meskipun kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, pasti ada cabaran-cabaran itu. Namun apa kata firman Tuhan? Mari kita baca ayat firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Untuk menerima suatu bahagian, ayat yang keempat, yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang terpelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperolehi puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara-saudari yang dikasihi. Nah, saudara-saudari, apakah itu iman? Selepas kita menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kita meletakkan Yesuslah dasar kehidupan kita, maka kita melihat apa yang kita lihat, apa yang kita pandang dalam kehidupan kita, maupun setiap hari yang kita lakukan, kita akan terus memandang Tuhan Yesus Kristus. Kita libatkan Tuhan di dalam pekerjaan kita. Setiap bangun pagi kita membacakan kebenaran firman Tuhan. Kita ada saat teduh kita masing-masing. Dan itulah tanggung jawab kita. Dan itulah yang kita harus lakukan untuk memelihara iman kita. Untuk memelihara kepercayaan kita pada Tuhan. Untuk memelihara pengharapan itu terus ada di dalam kita. Nah, saudara-saudari yang dikasihi, betul ada cabaran yang kuat. Betul ada cabaran kadang-kadang itu membuatkan kita merasa jatuh. Tetapi apa yang dikatakan firman Tuhannya ini mengatakan bahwa semua yang kita lalui, pencobaan yang kita lalui itu dengan maksud supaya kita dapat membuktikan kemurnian iman kita, di mana kita akan dibakar supaya kita menjadi emas yang murni. Tuhan mau melihat anak-anaknya, Tuhan mau melihat umat-umatnya ini supaya kita mempunyai iman, supaya kita mempunyai suatu dasar yang penuh, yang teguh di dalam Tuhan. Kita masih tetap berpegang kepada Yesus Kristus. Kepercayaan kita tentang Tuhan, bahwa Tuhanlah batu karang kita, Tuhanlah dasar kita, bahwa Tuhanlah yang akan menolong kita pada saat sukar. Nah, saudara-saudari yang dikasih, apakah kiranya dasar iman? Mari saya baca dalam ayat firman Tuhan. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihi Dia. Kamu percaya kepadanya sekalipun kamu sekarang ini tidak melihatnya. Kamu bergembira dengan sukacita dan mulia. Yang mulia dan tidak dapat terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Haleluya, puji Tuhan. Daripada pembacaan kita tadi bahwa menyatakan dasar iman itu adalah
Kita percaya kepada Tuhan meskipun kita tidak melihat. Waktu kita ada cabaran, kita tidak tahu apa penyelesaian daripada masalah ataupun pencobaan ataupun cabaran yang kita lalui. Kita tidak tahu bagaimana. Kita mungkin berada di satu sisi di mana kita menemui, tidak ada jalan bagi kita buntu di dalam cabaran kita, dalam kesusahan kita tidak ada mendapat penyelesaian. Tapi kita harus ingat, mana iman itu melebihi daripada apa yang kita tidak ketahui, apa yang kita tidak pernah lihat. Bahwa kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita tetap percaya bahwa Tuhan boleh melakukan mukjizat. Amin. Kita masih mengasihi Tuhan meskipun kita di tengah-tengah cabaran. Haleluya. Amin. Saya percaya kemampuan itu untuk mengasihi Tuhan itu bukan karena atas dasar kita. Saya percaya itu datang daripada Tuhan sendiri. Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan untuk mengasihi Tuhan. Bahkan untuk menanggung segala cabaran yang kita alami. Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Saya percaya Tuhan yang dulu yang boleh membelah Laut Merah, di mana Tuhan boleh membangkitkan orang mati, di mana Tuhan boleh menyembuhkan orang-orang sakit. Saya percaya Tuhan yang dulu dan pada saat ini, Tuhan masih boleh melakukan mukjizat. Amin. Mari kita beriman kepada Tuhan. Mari kita percaya kepada Tuhan. Jawaban Tuhan itu tidak selalunya menurut kita tepat pada waktunya, tetapi tepat pada waktu Tuhan. Amin. Dia akan memberikan kita jawaban pada saat yang kita tidak sangka-sangka. Saudara-saudari, mari kita beriman kepada Tuhan. Dan yang terakhir adalah kasih. Saudara-saudari, kira-kira apakah itu kasih? Kita sudah belajar bahwa pengharapan di dalam Tuhan Yesus ada pengharapan. Di dalam Tuhan Yesus itu ada kemenangan, ada keselamatan, ada kebangkitan. Haleluya. Dia bukan saja dapat menyelesaikan dalam masalah kita sehari-hari, tetapi yang terpenting sekali itu kita mendapat keselamatan. Nah, saudara-saudari, hal itu kita menerima semuanya itu bukan karena kita dapat melihat wah mana keselamatan itu. Apakah kita harus mati dulu baru kita dapat tahu kita akan dibangkitkan. Nah, saudara-saudari, itu semua karena iman, kekuatan yang datang daripada Tuhan. Kita percaya meskipun kita belum melihat. Kita tahu bahwa Tuhan itu ada. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kasih. Apakah kira-kiranya kasih ini? Saya bacakan firman Tuhan ini, ayat yang ke-11. Dan mereka meneliti saat yang dimana yang ada bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada dalam hati mereka. Siapakah mereka ini? Merekalah adalah jemaat yang pertama. Merekalah adalah pengikut Kristus yang pertama. Apa yang mereka lakukan? Yaitu Roh yang sebelumnya memberikan kesaksian tentang segala penderitaan yang menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri. Ini adalah jemaat yang pertama, ataupun murid-murid yang awal pada ketika itu. Mereka tidak melayani diri mereka, tetapi mereka, apa dia katakan? Tapi mereka sendiri, tapi melayani kamu, melayani kita semua. Dengan segala sesuatu yang diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka oleh Roh Kudus yang diutus dari surga, menyampaikan berita Injil kepada kamu, kepada kita, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Nah, saudara-saudari, sampai malaikat pun mau tahu apakah Injil itu. Wow, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada jemaat awal ataupun murid-murid Tuhan Yesus yang awal, yang bersama dengan Tuhan Yesus, yang melihat Tuhan Yesus menyembuhkan, bahkan mati dan bangkit, mereka telah melihat sendiri bahwa ada kebangkitan di antara orang mati. Dan mereka telah menerima Roh Kudus. Pada waktu itu Tuhan Yesus janjikan kepada mereka sebelum waktu Yesus naik di surga. Saudara-saudari, oleh karena kekuatan daripada Roh Kudus itu, kobarnya mereka mengasihi Tuhan karena mereka sendiri dapat menyaksikan di mana kemuliaan Tuhan, ataupun di mana Allah Bapa itu, Tuhan yang besar itu, boleh melakukan segala sesuatu, di mana ada harapan bagi dunia ini, bagi
kita semua, di mana kita pasti juga boleh dibangkitkan. Oleh karena kekuatan itu, karena berkobar-kobarnya hati mereka, mereka memberitakan Injil di mana-mana. Oleh karena kekuatan daripada Roh Kudus itu, dan pada saat ini sampai sekarang ini kita juga memperolehi Injil itu, di mana kita juga menjadi percaya kepada. Dan apa dasarnya semuanya itu, saudara-saudara? Apa yang membuatkan sampai mereka berkobar-kobar untuk memberitakan Injil? Roh Kudus itu memberikan kekuatan, dan begitu juga kita ada satu kekuatan terus-menerus dalam hidup kita meskipun kita di dalam cabaran. Ini juga tanggung jawab kita supaya kita juga dapat memberitakan Injil kepada orang lain. Apakah dasar semuanya? Dasarnya cuma satu, saudara-saudara. Itu adalah kasih Tuhan Yesus itu sendiri. Firman Tuhan mengatakan, karena Tuhan itu mengasihi dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, saudara-saudara. Karena kasih Tuhan di atas kita, sehingga Tuhan melakukan itu sendiri. Tuhan sendiri melakukan, yang mati bagi kita, yang bangkit bagi kita, sehingga kita memperoleh hidup yang kekal. Wow, begitu besar kasih Tuhan akan Tuhan juga mau supaya kita juga mengasihi Tuhan, supaya kita juga terus tetap bersandar pada Tuhan, bahkan kita juga memberitakan Injil ini kepada orang-orang yang masih belum percaya kepada Tuhan. Kita yang sudah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, kita sudah ada harapan itu. Kita juga beriman, kita juga percaya. Meskipun banyak cabaran yang kita lalui dalam kehidupan kita, tapi kita tetap bersukacita. Kita tetap bersyukur karena dunia tidak boleh mengambil sukacita itu. Dunia tidak boleh mengambil harapan itu dalam hidup kita. Dunia tidak boleh mengambil iman itu dalam diri kita. Dunia tidak boleh ambil kasih Tuhan itu di dalam kita. Karena kita sudah memiliki, sehingga pada waktunya nanti kita akan tinggal bersama-sama Tuhan di surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Demikianlah firman Tuhan. Dan kepada teman-teman yang mungkin sekarang ini masih ragu-ragu dengan Tuhan Yesus, masih ragu-ragu, masih belum percaya, ataupun ada yang percaya tapi masih belum sungguh-sungguh lah. Pada saat ini saya ingin mendorong kepada kita supaya mari kita percaya kepada Tuhan. Buanglah keraguanmu, percayalah kepada Tuhan. Saya percaya dan saya berjanji, ataupun saya benar-benar yakin dan percaya bahwa apapun masalah kita, tapi waktu kita ada Tuhan Yesus dalam hidup kita, ya kita ada sukacita, kita ada kemenangan. Meskipun masalah tidak selesai, kita berdoa supaya kita sembuh dari sakit kita, kita berdoa supaya kita pulih daripada masalah kita. Tapi Tuhan tidak berjanji untuk memulihkan masalah kita yang di dunia ini, tapi Tuhan berjanji menyertai kita. Tuhan berjanji Dia akan memberikan kita kekuatan untuk menghadapi masalah-masalah. Itu janji Tuhan. Dan dunia ini Dia dapat hanya memberikan kita kekayaan, Dia dapat memberikan kita hanya orang bilang sukacita yang sementara. Pada waktu kita sudah tiada di dunia ini, maka semuanya itu akan ditinggalkan dan akan menjadi sia-sia. Tapi Tuhan berjanji kepada kita, Dia tidak memberikan kita kekayaan, tapi Dia memberikan kita hidup yang kekal. Mana kita pilih? Kita mau pilih hidup yang kekal, tinggal bersama dengan Tuhan, atau kita mau pilih dunia yang hanya sementara? Dan ini saya offer kepada kita, mari buka hati kita. Mari kita buka hati kita besar-besar. Mari kita izinkan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kita percaya bahwa Tuhan bekerja dengan luar biasa. Haleluya. Mari kita berdoa, saya pimpin di dalam doa. Haleluya Tuhan Yesus, pada saat ini kami berdoa, kami bersyukur Tuhan, kami sudah mendengar kebenaran firman Tuhan, Tuhan tentang pengharapan, iman, dan kasih Tuhan. Dan apabila kami menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kami, percaya Dia adalah Tuhan kami tahu Tuhan Yesus Kristus bahwa ada pengharapan bagi setiap orang yang percaya. Ada harapan bagi kepada orang ataupun anak-anak Tuhan, kepada orang yang berandal kepada Tuhan. Dan ada harapan dan ada kekuatan baru bagi orang yang percaya pada Dia. Saudara-saudari, mari kita buka hati kita. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita izinkan Tuhan Yesus. Katakan, Tuhan,
Saya ingin menerima Engkau Tuhan sebagai juru selamat. Saya ingin Engkau berkuasa. Engkau adalah penguasa tunggal dalam hidup kami. Engkau adalah Tuhan. Mari kita katakan itu di dalam hati kita. Mari kita serahkan supaya biar Tuhanlah yang memimpin hidup kita. Saya percaya apabila kita meletakkan Tuhan adalah penguasa tunggal dalam hidup kita. Tuhanlah yang menjadi Tuhan atas hidup kita. Tuhanlah yang memimpin hidup kita. Maka kita akan memperoleh pengharapan itu. Kita akan memperoleh keselamatan itu. Kita akan beriman. Hidup kita akan diproses supaya kita menjadi emas yang murni di hadapan Tuhan. Pada saatnya akan tiba, kita akan datang kepada Bapa, kita akan tinggal bersama-sama. Dan kita akan memiliki hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Karena itu semuanya atas dasar kasih. Haleluya. Pada saat ini saya berdoa juga Tuhan pada teman-teman yang memerlukan Tuhan pada saat mengalami cabaran, mungkin mengalami masalah keuangan, masalah hubungan ataupun cabaran di dalam pekerjaan, masalah sakit penyakit. Tuhan Yesus Kristus, kami tahu Tuhan Yesus adalah penyembuh. Kami tahu Tuhan Yesus adalah penebus. Kami tahu Tuhan akan melakukan mukjizat. Oh, Tuhan yang sama yang melakukan mukjizat 2000 tahun yang lalu, Tuhan juga akan melakukan mukjizat pada saat ini. Kami percaya itu dengan iman. Kami terima itu. Kami terima mukjizat Tuhan dalam hidup kami. Terpuji dan termulialah nama Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Kami terima berkat, sambut berkat. Mari kita semua katakan bersama-sama. Amin. Amin. Amin.